Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang dan selamat beraktivitas di tengah-tengah jam istirahat Bapak Ibu Saudara pada hari ini yang mampir ke channel ini. Kebetulan on the spot saudara sedang bekerja dan rehat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan semua untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul komunikasi yang transparan, yang jujur. Nah saudara, mari kita akan belajar. Beberapa waktu yang lalu di dalam siraman rohani saya sampaikan bahwa ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, maka Tuhan memberikan penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan akan bersatu dan menjadi satu daging. Jadi tujuan mereka menikah, tujuan terbesarnya, tujuan paling tinggi adalah adanya kesatuan di antara mereka. Meskipun ada tujuan-tujuan yang lain, menciptakan keluarga yang sejahtera secara finansial dan jiwa dan emosi, penuh dengan damai sejahtera, kesejahteraan, beranak cucu, kemudian punya tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi tujuan paling prioritas menurut Kejadian pasal 2 ayat 24 adalah laki-laki dan perempuan, suami dan istri menjadi satu. Ada kesatuan di antara mereka. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kesatuan itu bisa menjadi nyata di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas kita. Kalau kita ingin mewujudkan kesatuan, maka kita harus memiliki komunikasi yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita ingin membangun komunikasi yang baik, salah satunya kita harus memiliki komunikasi yang jujur dan transparan kepada lawan bicara kita. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kolose 3 ayat 9 Alkitab berkata seperti ini, jangan lagi kamu saling mendustai. Nah saudara, pada waktu itu jemaat Kolose diperingatkan oleh Rasul Paulus bahwa dalam komunitas ada sebuah etika yang harus dijunjung tinggi, yaitu sesama member jemaat itu harus jujur, jangan saling mendustai. Nah, mereka pada waktu itu terjebak dengan sikap yang tidak jujur dan penuh dusta antar member jemaat di Kolose. Sehingga Rasul Paulus memberikan ayat ini, jangan lagi kamu saling mendustai. Nah saudara, ayat ini saya ambil esensinya sebagai ayat untuk membangun komunikasi yang baik, yaitu komunikasi yang baik harus kita bangun dengan prinsip komunikasi itu harus jujur dan transparan. Dan komunikasi yang baik, yang jujur dan transparan ini akan membantu kita membangun yang namanya kesatuan di dalam rumah tangga kita. Saudara, di ayat ini kita diingatkan kalau kita ingin membangun kesatuan, maka miliki komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik bisa terwujud kalau kita dalam berbicara itu jujur, transparan, dan tidak saling mendustai. Nah, ada beberapa kasus beberapa waktu yang lalu, 2 tahun atau mungkin 3 tahun yang lalu, ada seorang istri yang memiliki suami, kemudian istrinya cerita kepada saya yang tidak tahu penghasilan suaminya itu berapa. Dan sejak awal menikah sampai mempunyai anak, anaknya sudah remaja, suaminya tidak menceritakan berapa besar penghasilan dia per bulan. Penuh dengan hal yang ditutup-tutupi. Sehingga singkat cerita suaminya ini jatuh ke dalam hutang dan banyak penagih yang menagih di rumahnya, dan juga ini menimbulkan masalah di dalam rumah tangganya. Ketika ditanya oleh istrinya, suaminya tidak mau menjawab tentang transparansi. Kenapa dia bisa terjebak dengan berbagai macam hutang, dan akhirnya rumah tangganya konflik, saudara. Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika suami dan istri penuh dengan dusta, tidak ada transparansi, tidak ada kejujuran dalam komunikasi, maka itu akan menghancurkan rumah tangga yang ada.
Karena itu di dalam hidup kita, kalau kita ingin memiliki keluarga yang penuh kesatuan, keharmonisan, maka bangunlah komunikasi yang baik, yaitu ketika kita berbicara dengan pasangan, jangan ada dusta, semua harus jujur, semua harus transparan. Karena itu mari kita bersama-sama dengan pasangan kita, dengan komunitas kita. Kalau kita berkomunikasi, mari kita pakai etika. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya jujur berdasarkan fakta, bukan asumsi. Semuanya jujur, tidak ada dusta, tidak ada sikap saling membohongi, tidak ada manipulasi di dalam komunikasi yang kita bangun. Karena itu di dalam setiap pengambilan keputusan, karena itu di dalam setiap kita mau melakukan sesuatu, mari kita terbuka, mari kita transparan. Kalau ada masalah, mari kita berbicara bersama-sama dan jangan ada manipulasi di dalam komunikasi yang ada. Dan saudara, mari kita belajar bersama-sama seperti firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Mari kita terbuka dengan pasangan kita, mari kita terbuka dengan member di mana kita berkomunitas. Di dalam kita berkomunikasi harus jujur, transparan, jangan manipulasi, jangan mengadu domba, supaya komunitas di mana kita berada penuh kesatuan, penuh damai sejahtera. Selamat membangun komunikasi yang baik, yang transparan, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, dan tidak ada manipulasi terhadap lawan bicara kita. Tuhan Yesus memberkati.